Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrabil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita semua. Antara nikmat iman, Islam, kesehatan. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, serta para umatnya hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah, ya kita dipertemukan Ramadan tahun 2026 ini. Ya, kesempatan Ramadan 2026 ini kita harus optimalkan semua aspek ibadah kita. Ya. Para hadirin yang berbahagia, terutama sahabat manajemen, pada kesempatan ini saya akan membahas konsep portfolio efficient dalam perspektif Islam. Ya, jadi portfolio efficient dalam perspektif Islam ataupun dalam perspektif bulan Ramadan. Ya, jadi teori efisiensi, ya teori portfolio efficient yang dikemukakan oleh Harry Markowitz 1952 ya dalam artikelnya Portfolio Selection di Journal of Finance, ya membicarakan kalau investor yang rasional akan mempertimbangkan risk and return, ya, tapi ingin memilihnya portfolio yang efisien. Efisien ini satu kedudukan di mana terletak portfolio yang efisien, yang returnnya maksimum, resikonya tertentu atau minimum. Nah, ini yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini, ya. Malah di era sebelum era Markowitz 1952, banyakkan investor kalau berbicara investasi masih berpikir ada keuntungan, tidak berpikir risiko. Nah, kalau saya kaitkan dengan ibadah Ramadan, jadi banyak para, ya, katakan umat Islam, ya, hanya berpikir ibadah ini mendapatkan pahala, tapi tidak berpikir resikonya dalam konteks katakan kesalahan dosa yang akan kita akan dapatkan, yang kita lakukan, ya risiko dalam konteks misalnya kita tidak mengerjakan ibadah Ramadan, ya. Nah, kaitannya dengan portfolio efficient, ya, dalam Islam ini konsep portfolio efficient jauh lebih agung, ya. Kenapa dikatakan jauh lebih agung? Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160, katanya barang siapa membawa satu kebaikan maka baginya 10 kali lipatnya. Sampai lagi kalau Ramadan, khususnya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, setiap amal anak Adam dilipat gandakan 10 hingga sampai 700 kali lipat. Sekali lagi kecuali puasa. Karena Allah kata puasa ini untukku, aku sendiri akan membalasnya. Artinya kalau kita kaitkan dengan portfolio efisien, bulan Ramadan itu returnnya tertinggi sepanjang tahun, ya, dengan resiko spiritual terendah. Maka kita menjaga, ya, kita menjaga, sungguh-sungguh menjaga diri. Kemudian bicara Ramadan, kita katakan high return spiritual, ya, karena di Ramadan ini ada beberapa investasi akhirat yang bisa kita lakukan, ya. Yang jelas puasa Ramadan kita optimalkan nih, puasa kalau bisa jangan hanya cukup menahan haus lapar, kita naik ke level berikutnya lah, ya, udah bisa jaga lisan, ya, nggak ghibah, nggak riya, ya, tahan maksiat dan seterusnya, ya. Artinya kita puasa betul-betul kita kerjakan yang terbaik. Kemudian amalan lain, saya kira ini para hadirin teman-teman semuanya, ya, sholat, tadinya sholat wajibnya belum jamaah di Ramadan, usahakan berjamaah, ya. Sayang sholat sunnahnya nih, sholat sunnah, terutama sholat sunnah rawatib 12 rakaat, ya, mulai dari subuhnya, ya, jadi qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian zuhur boleh 4-2 ataupun 2-2, 4-2 biasanya begitu. Kemudian sholat maghrib ba'diyah 2, isya ba'diyah 2.
Kadang yang tidak paham mengejar sholat taraweh, ya, ba'diyah isya nggak dikerjakan. Padahal itu sholat sunnah yang boleh dikatakan rawatib yang perlu dilakukan. Ya, apalagi qiyamul lail ini sayang. Ya, kalau saya ditanya, ya saya kira yang tadinya sunnah saya jadikan wajib di Ramadan ini, biar kita terbiasa. Ya, dan sunnah-sunnah lain, ya, sholat duha, sholat hajat dan seterusnya. Kemudian poin berikutnya, investasi apa? Investasi di sedekah. Ya, kalau zakat wajib kita harus kerjakan, kita harus laksanakan zakat tersebut. Nah, karena bulan Ramadan ini investasi menurut saya kalau dari sisi efisien frontier, ya kedudukan efisien, ya yang levelnya menurut saya karena Ramadan dikatakan bulannya Al-Quran. Nah, ini kita harus ya membaca Al-Quran, baca, pahami, implementasikan. Sayang kalau kita tidak laksanakan. Ya, kalau bisa satu dapat sekali hatam, 2 kali hatam dan seterusnya, minimal dibaca satu hari itu 1 halaman, 1 ain. Ya, para hadirin berbahagia. Jadi saya coba kaitkan efisien frontier dalam perspektif akhirat. Ya, seperti tadi instrumen dalam teori Markowitz itu, ya. Efisien frontier itu garis optimal antara return dengan resiko. Jadi kalau digambarkan, ya kita dapat namanya optimum portfolio, tapi ada garisan namanya efisien frontier. Nah, kalau saya ilustrasikan efisien frontier itu tadi instrumen investasi yang 4 tadi yang saya sebutkan. Mulai dari puasa dioptimalkan, sholat sunnah, zakat, sedekah, baca Quran, itikaf, ya, dan seterusnya. Kemudian apalagi nah sekarang kalau kita lihat frontier yang tertinggi nih, Ramadan adalah bulan dengan frontier tertinggi sepanjang hidup, karena kita akan ketemu yang namanya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Para hadirin yang berbahagia, ya. Jadi strategi berikutnya adalah kita membangun portfolio efisien bulan Ramadan. Ya, antara lain yang pertama kita diversifikasi amal tadi. Kalau dalam konteks investasi kita bilang diversifikasi investasi, tapi diversifikasi amal. Semuanya baik. Kemudian yang kedua, rebalancing niat. Ya, setiap amal harus diluruskan niatnya. Tanpa niat return 0. Ya. Kemudian berikutnya risk management spiritual. Nah, ini kita coba untuk menahan diri, ya, baik amarah dan seterusnya, karena risiko terbesar Ramadan itu kadang kita riak, kita gibah, ngomongin orang, emosi dan seterusnya. Ya, para hadirin berbahagia, ada kata kunci dalam konteks ini, ya. Kalau kita investasi saham, kita kenal saham-saham yang blue chip, ya, maka Lailatul Qadar ini adalah pilihan saham-saham yang blue chip. Ya, kita optimalkan, kita investasi di Ramadan ini. Bahasa saya tadi mungkin bahasa investasi akhirat. Jadi para hadirin berbahagia, terakhir, ya, konsep portfolio efisien, ya. Kita katakan sangat cocok tadi dalam konteks usaha ataupun Ramadan. Ya, kita sampai ketemukan terakhir adalah saham blue chip, ya, di Lailatul Qadar. Insya Allah kita akan fokus pada 10 hari terakhir, ya, yang disia-siakan 10 hari terakhir ini. Para ulama mengatakan malam ganjil itu kita lebih fokus lagi, ibaratnya kalau sedekah itu kita hantam lebih besar lagi, amalan juga begitu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kekurangan kehilapan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.